Fani Mendrova, SPD, Guru Bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Hilis Rangkai. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan aksi nyata modul 2.3 pada pendidikan guru penggerak Angkatan 6, yaitu coaching untuk supervisi akademik, bersama dengan rekan sejawat saya, Miss Lady Mendrova. Miss ini adalah seorang guru mata pelajaran produktif OTKP. Nah, pada sesi kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Yuk simak videonya berikut ini. Selamat pagi Miss Lady, apa kabarnya pagi ini? Selamat pagi Miss Fani, puji Tuhan kabar baik. Bagaimana kabar Miss Fani juga? Kabar baik juga Miss, senang sekali ya pagi ini kita bisa bertemu dan berbincang-bincang, apalagi dengan rencana yang sudah kita sepakati sebelumnya untuk melakukan supervisi akademik di kelas. Apakah Miss sudah siap dan ada waktu ya? Siap Miss. Baik. Terlebih dahulu kita akan melakukan percakapan pra-observasi terkait supervisi akademik Miss nantinya di kelas. Saya ingin menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk pengembangan diri dari Miss Lady sendiri. Kira-kira kelas mana nanti ya Miss yang akan kita supervisi? Di kelas 11 OTKP 1. Waktunya kapan ya Miss? Waktunya pada hari Kamis 16 Maret 2023 jam 4 dan 5. Baik, kita sepakati bahwa supervisi akademiknya dilaksanakan di kelas 11 OTKP 1 pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pada jam 4.05 ya Miss? Ya, sepakat Miss. Baik, dari kegiatan pra-observasi ini nanti tujuan Miss Lady seperti apa ya? Jadi tujuan yang saya inginkan yaitu saya ingin meningkatkan kompetensi mengajar saya, apalagi sekarang ini dengan penerapan kurikulum merdeka di sekolah, maka saya ingin meningkatkan kompetensi dalam menerapkan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik di kelas. Jadi intinya pada percakapan ini kita berbagi pengalaman ya, bagaimana meningkatkan kompetensi mengajar dan memperbaiki proses pembelajaran yang lebih baik ya Miss? Ya benar sekali Miss. Kak. Baik, ngomong-ngomong, Miss Lady sudah mempersiapkan RPP-nya pada kegiatan pembelajaran di kelas ya? Saya sudah mempersiapkan RPP berdiferensiasi sesuai dengan yang saya ketahui dari Miss Fani sebelumnya. Wah, terima kasih ya Miss. Yuk sama-sama kita coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas, di mana tujuannya yang sangat esensial yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam atau heterogen di kelas. Oke Miss Lady, materi apa yang akan dibawa pada supervisi akademik ini nantinya Miss? Jadi materinya yaitu tentang pelayanan prima, di mana nanti murid di kelas akan praktik bagaimana cara melakukan pelayanan prima yang baik bagi tamu atau konsumen yang hendak berurusan di sebuah kantor, baik kantor pemerintahan maupun kantor perusahaan ataupun swasta. Wow, sepertinya materi ini akan sangat menarik ya Miss. Apalagi nanti murid langsung mempraktikkan kegiatan pelayanan prima dan hal ini adalah bagian dari kompetensi keahlian mereka ya. Benar sekali Miss. Baik, apa sih tujuan pembelajaran yang hendak dicapai nantinya ya Miss? Nah, jadi tujuannya adalah melalui model pembelajaran bermain peran, peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan pelayanan prima tepat sesuai prosedur. Baik, jadi target yang hendak dicapai adalah peserta didik dapat menguasai dan mempraktikkan pelayanan prima tepat sesuai prosedur ya Miss? Iya Miss, benar. Baik, dalam kegiatan pembelajaran nantinya, model pembelajaran apa yang ingin Miss gunakan? Karena dalam materi ini peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan bagaimana pelayanan prima yang baik, maka lebih tepatnya saya menggunakan model pembelajaran role playing atau bermain peran, di mana peserta didik nantinya di dalam kelompok
belajarnya ada yang berperan sebagai pegawai kantor, manajer atau kepala kantor, dan juga tamu atau konsumen yang ingin berurusan di kantor tersebut. Baik, Miss. Apa saja yang sudah Miss rencanakan terkait pembelajaran besok di kelas nih? Jadi saya sudah merencanakan untuk kegiatan belajar nantinya membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada kelompok auditori, visual, dan kinestetik. Nah, dalam kelompok tersebut mereka akan berdiskusi dan menentukan konten pelayanan prima seperti apa yang ingin mereka praktikkan. Bagaimana proses diskusinya, sumber belajar apa saja yang akan mereka gunakan, dan melalui media apa saja mereka dapat menampilkan praktik pelayanan prima ini. Oke, baiklah. Keren sekali ya, Miss. Jadi apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, berarti Miss Lady langsung action ya besok? Iya, benar sekali, Miss. Kira-kira nih, ada hambatan yang Miss alami nantinya dalam proses pembelajaran di kelas? Hambatannya pasti ada ya, Miss. Seperti ada siswa yang tidak berkonsentrasi belajar, betul. atau ada yang kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Iya, benar. Jadi kita sebagai guru diharapkan dapat memberi perhatian lebih kepada siswa tersebut dan tentunya menciptakan lingkungan belajar atau lingkungan kelas yang menyenangkan bagi mereka tentunya. Iya, betul. Jadi kita punya PR ya, Miss, bagaimana meningkatkan antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran kita. Mau bagaimanapun kita harus memberikan perhatian dan mencari cara terbaik dalam meningkatkan antusias si peserta didik itu dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini salah satu fungsi dari pembelajaran berdiferensiasi tadi, di mana kita melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kita sendiri. Benar banget, Miss. Saya jadi nggak sabar nih melakukan action di kelas. Benar, saya juga loh, Miss, ingin melihat bagaimana action Miss besok di kelas. Oke, baiklah, mantap sekali ya. Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, tentunya kita sebagai guru berusaha memfasilitasi murid itu belajar secara nyaman ya. Kira-kira menurut Miss Lady, lingkungan kelas yang seperti apa yang ingin dikembangkan dalam memfasilitasi murid belajar secara nyaman? Jadi terkait kegiatan pembelajaran saya besok di kelas, saya ingin mendesain suasana ruangan yang berbeda dari sebelumnya, karena materi pembelajaran fokus pada praktik pelayanan prima. Jadi saya mengajak peserta didik untuk menata meja dan kursi seperti suasana kantor. Wah, keren ya. Ada yang jadi pegawai kantor, dan ada juga yang berperan sebagai tamu atau konsumen yang berurusan pada kantor ataupun perusahaan. Keren. Kemudian saya akan memberikan perhatian yang sama ke semua peserta didik, bukan hanya cenderung memperhatikan peserta didik yang pintar atau yang aktif, sehingga tidak memperhatikan peserta didik lainnya yang kurang aktif. Ya. Jadi tugas kita sebagai guru, mari kita menggali potensi peserta didik. Siapa tahu dengan menunjukkan bakat dan potensi mereka ketika praktik, mereka lebih leluasa gitu ya. Sehingga kita memberikan perhatian yang sama, maka serta-merta peserta didik bisa membuktikan kemampuan dan keadaan ini membuat proses pembelajaran lebih bermanfaat dan menyenangkan. Miss, betul. Kemudian hal lain yang saya kembangkan adalah memperbanyak interaksi dengan peserta didik, di mana saya memberikan kesempatan berdiskusi tentang materi yang sedang dipelajari. Melalui cara ini dapat melatih mereka untuk berani berbicara, mendengarkan, dan menghargai pendapat teman lain, serta terbuka pada perbedaan pendapat. Baik. Dan yang terakhir, Miss, adalah saya menggunakan media pembelajaran yang menarik. Materi pembelajaran dari buku paket saya ubah ke slide dan menayangkan video tentang contoh pelayanan prima, sehingga peserta didik lebih tertarik dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Menarik sekali ya, Miss. Ternyata Miss sudah memiliki rancangan yang sangat menarik terkait pengembangan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik nih.
Saya sudah dapat poin dan sudah saya catat di sini. Yang pertama tadi mendesain suasana kelas yang berbeda dari sebelumnya, kemudian memberi perhatian yang sama kepada semua murid, memperbanyak interaksi baik antar guru maupun interaksi antar peserta didik di dalam kelas. Dan yang terakhir tadi adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik. Bagus sekali ya Miss, dan saya sangat tertarik dengan rancangan Miss ini. Semoga hal ini dapat membantu peserta didik kita lebih antusias dan lebih tertarik dengan kegiatan pembelajaran nantinya di kelas. Ya tentunya kita berharap seperti itu ya Miss. Oke, baiklah. Dalam kegiatan pembelajaran ini penilaian seperti apa yang sudah Miss rencanakan dulu? Yang pertama adalah penilaian sikap. Di mana selama proses pembelajaran berlangsung saya memperhatikan siswa yang aktif, mau bekerja sama dan toleran kepada temannya. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan, di mana setelah materi ini selesai nantinya saya akan memberikan soal untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan, yaitu menilai performance peserta didik dalam mempraktikkan pelayanan prima. Baik, Miss. Berarti ada 3 jenis ya penilaian yang akan Miss lakukan. Nah, semoga apa yang sudah Miss rancang ini dapat terlaksana sesuai harapan kita bersama ya Miss. Mungkin itu saja percakapan pra-observasi pada hari ini. Saya sudah mencatat beberapa poin-poin penting dan mudah-mudahan kegiatan observasi di kelas besok bisa berjalan lancar. Amin. Terima kasih ya Miss. Halo Bapak Ibu Guru hebat, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin saya melakukan observasi di kelas Miss Lady dan didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Asori Lauli SPD. Izin Pak, kami mulai ya. Bagaimana Ibu Lady? Bisa kita mulai? Selamat siang Miss Lady. Selamat siang Miss Pandu. Baik, Miss. Kemarin kan kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya sudah mengobservasi. Saya ingin tanya, bagaimana perasaan Miss setelah kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas? Wah, puji Tuhan, saya merasa senang karena apa yang diharapkan sesuai dengan apa yang dilakukan dalam pembelajaran. Wah, luar biasa ya, Miss. Nah, bagaimana penilaian Miss Lady sendiri terhadap performa Miss
dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya? Menurut saya sudah bagus karena tahapan-tahapan yang sudah direncanakan sudah saya laksanakan dengan baik sehingga berpengaruh pada aktivitas peserta didik dalam pembelajaran sesuai dengan strategi pembelajaran diferensiasi. Kalau dalam hitungan persentase nih, kira-kira berapa persen penilaian Miss Lady sendiri terhadap proses pembelajaran yang sudah Miss laksanakan? Sesuai penilaian saya ya, sudah terlaksana sekitar kalau dipresentasikan 90%. Oh, 90% ya Miss. Apa yang membuat Miss menilai demikian? Karena sebelum mengajar saya sudah merencanakan apa-apa yang akan dilakukan dengan berfokus pada tahapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan semua peserta didik sudah melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Dan ketika ada yang kurang memahami bahkan kurang berani melakukan praktik pelayanan prima, saya dampingi dan saya dorong mereka untuk berani tampil di depan teman-teman. Baik, Miss. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama kegiatan di dalam kelas kemarin? Boleh, silakan. Baik. Ada beberapa hal yang saya amati. Yang pertama yaitu pengurusan kegiatan pembelajaran sudah dilakukan sesuai prosedur. Miss sudah membagi kelompok diskusi sesuai dengan gaya belajar peserta didik di dalam kelas. Kemudian Miss juga sudah mendesainnya kelas semenarik mungkin dengan menata meja dan kursi seperti layaknya di perusahaan, dan peserta didik praktik sesuai dengan perannya masing-masing. Dan hal itu sesuai dengan model pembelajaran role play ya, bermain peran yang disampaikan pada waktu percakapan pra-observasi sebelumnya. Miss juga telah menjalin interaksi yang baik dengan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berdiskusi tentang materi. Kemudian hal itu dapat melatih mereka untuk berani berbicara, berpendapat, bahkan menghargai temannya ketika menyampaikan pendapat. Bahkan mereka juga berani tampil di depan teman-temannya untuk memperhatikan pelayanan prima yang sesungguhnya. Diferensiasi proses sudah terlihat juga ya Miss selama proses pembelajaran kemarin, dan menurut saya itu luar biasa, sangat menarik ya Miss. Kemudian Miss juga sedang melakukan penilaian sikap ya selama proses pembelajaran berlangsung. Kemarin saya perhatikan ada lembar pengamatan ya, diskusi bagaimana anak-anak itu sudah aktifkah, sudah bekerja samakah, sudah tolerankah mereka itu. Kemudian pada sesi akhir Miss sudah memberikan kuis juga untuk melihat sejauh mana peserta didik memahami materi pembelajaran. Nah, bagaimana pendapat Miss setelah mendengar apa yang sudah saya sampaikan ini? Wah, saya merasa senang ya Miss karena sudah mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas dan peserta didik sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Tapi saya melihat ada beberapa hal ya Miss yang perlu dikembangkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Saya masih melihat ada beberapa peserta didik yang masih malu-malu. Kemarin saya lihat ada yang masih malu-malu tampil di depan teman-temannya ya, dan ada juga yang masih kurang serius dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung itu kemarin. Mungkin karena praktik ya, jadi gimana saya bisa menerapkan ini, malah masa saya jadi manajer, masa saya jadi resepsionis dan lain sebagainya. Jadi kayak ada yang main-main, beberapa orang sih memang. Kemudian saya kira itu menjadi PR kita ya Miss bersama dalam memicu semangat belajar peserta didik ini. Misalnya di awal pembelajaran Miss boleh memberikan ice breaking atau educate, permainan dulu dari pertanyaan-pertanyaan pemantik. Iya, untuk membangkitkan pengetahuan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Jadi itu bisa dikasih pertanyaan-pertanyaan pemantik dulu mereka. Nah, di akhir kegiatan pembelajaran juga kayaknya Miss lupa ya
kalau nggak salah, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan refleksi terkait pembelajaran yang sudah mereka lalui. Nah, misalnya memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan bagaimana perasaannya setelah mereka itu melaksanakan atau melalui proses pembelajaran. Dan ada beberapa hal lain lagi. Artinya kita harus mendapat feedback ya. Melalui refleksi pembelajaran itu kan kita mendapat feedback atau umpan balik dari peserta didik terhadap apa yang sudah kita lakukan. Oh betul Miss, sepertinya saya juga lupa. Iya ya. Oh baiklah, tidak apa. Tapi hal ini sebagai perbaikan ke depannya, Miss. Bagaimana pendapat Miss mendengar hal-hal yang perlu dikembangkan ini? Apa yang sudah disampaikan sangat membantu saya dalam memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Baik, Miss. Terima kasih atas respon baiknya. Nah, dalam diskusi kita ini kira-kira Miss punya bayangan nggak? Kira-kira apa yang ingin Miss lakukan untuk meningkatkan performanya atau keterampilan dalam pembelajaran di kelas? Untuk kegiatan pembelajaran sendiri, saya akan fokus pada masukan yang sudah disampaikan tadi untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan saya terus belajar bagaimana menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini karena saya memperhatikan peserta didik lebih tertarik belajar dengan kegiatan pembelajaran seperti ini. Wah, keren sekali ya, Miss. Rencana perbaikan diri dan pembelajaran yang sangat baik tentunya, luar biasa. Terima kasih ya Miss Lydia atas waktu yang telah diberikan untuk kegiatan refleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin di dalam kelas. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana-rencana, gambaran-gambaran, dan masukan yang telah kita diskusikan pada saat ini, Miss Lydia bisa lakukan dan lebih ditingkatkan lagi. Baik, terima kasih. Saya juga banyak belajar dari Miss Lady dalam kegiatan ini ya. Terima kasih ya Miss, mari terus belajar dan